Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan ketidakterbatasan dalam kenikmatan, dan kenikmatan yang paling agung yang dicurahkan kepada Allah kepada manusia adalah kenikmatan beriman, kenikmatan berislam, kenikmatan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenikmatan beriman, berislam, dan bertakwa itu tidak hanya dirasakan di dunia tetapi juga di akhirat. Maka tanpa kita beriman, tanpa kita berislam, dan tanpa kita bertakwa kepada Allah SWT, kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan, dan keberuntungan yang hakiki tidak akan didapatkan. Maka oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah yang telah menanamkan keimanan dan menjadikan Islam sebagai agama dan kepercayaan, dan diberikan kesempatan untuk mencapai la'alakum tattaqun. Sebagaimana sampai saat ini kita masih berpuasa, dan ini adalah puasa yang insya Allah yang terakhir, ya. Atau mungkin di sebagian besok masih melangsungkan untuk berpuasa Ramadan. Dan Ramadan yang kita laksanakan tidak lain dan tidak bukan agar kita sebagai orang yang beriman mampu mencapai la'alakum tattaqun, sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak terlupakan, marilah kita bersalawat kepada Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mampu menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, dan di akhirat kita memperoleh syafaat dari beliau. Kaum muslimin dimanapun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala kita meninggalkan Ramadan atau Ramadan hendak meninggalkan kita, maka kita harus memperhatikannya, kesan dan pengaruh yang dihasilkan ketika kita berpuasa selama Ramadan. Karena ini yang pentingnya untuk diperhatikannya. Perlu digarisbawahi sejauh mana keberhasilan atau indikasi keberhasilan dalam berpuasa selama Ramadan. Karena ada begitu banyak yang kita lakukan selama Ramadan, tidak hanya berpuasa, kita juga melaksanakan salat tarawih, tadarus Al-Quran, berbanyak sedekah, dan melaksanakan sahur, dan kebaikan-kebaikan yang lain, tidak lain dan tidak bukan untuk mencapai la'alakum tattaqun. Jadi menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ternyata la'alakum tattaqun, jadi menjadi orang yang bertakwa, itu memiliki urgensi yang luar biasa. Memiliki urgensi yang luar biasa. Sekaligus ada beragam pendapat ya terkait dengan karakteristik orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi dua hal inilah yang perlu saya sampaikan ya, untuk jadikan sebagai renungan, sebagai bahan untuk mengukur ya, atau jadikan sebagai parameter sejauh mana keberhasilannya, indikator seseorang menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah yang kita lakukan di selama Ramadan hanyalah bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa kepadanya. Nah, urgensi daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini banyak ya. Di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab Al-Hanbali mengemukakan ya sebuah
ayat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 131, walaqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kami mewasiatkan ya, alladzina utul kitaba, kepada ahlul kitab, min qablikum, dari orang sebelum kalian, wa iyyakum, dan kepada kalian, berarti anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wasiat yang agung ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan orang-orang sesudah kalian. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga mewasiatkannya kepada para sahabat itu ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Jadi dimanapun kalian berada, hendaknya jangan melupakan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya. Ketika beliau berkhutbah, ini seringkali beliau ketika berkhutbah selalu mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu pernah memanggil Umar bin Khattab ya, untuk menggantikan beliau menjadi khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dipanggil dan beliau juga mewasiatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, Umar juga pernah menuliskan ya, sebuah surat kepada putranya, amma ba'du, saya wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Sebab siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan perlindungan kepadanya. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya balasan. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambahkan karunia-Nya. Jadikanlah takwa sebagai incaranmu dan pembersih hatimu. Jadi takwa itu harus menjadi target di dalam hidup kita. Dan takwa itu punya fungsi sebagai tazkiyatun nafs, untuk membersihkan hatimu. Jadi takwa itu mampu membersihkannya, menjernihkan hati dari kekeruhan duniawi dan penyakit hati. Ini menurut Umar bin Khattab ketika menuliskan sebuah wasiat kepada putranya. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga pernah mengangkat seorang perwira atau sebagai seorang pemimpin ya di dalam ekspedisi militer. Dan beliau mewasiatkan kepadanya untuk selalu bertakwa kapanpun dan dimanapun gitu ya. Karena dengan bertakwa kepada Allah ya, beliau menyatakan tidak ada persinggahan yang terakhir kecuali di sisinya. Dia yang menguasai dunia dan akhirat. Maka betapa pentingnya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ya ketika di dalam kondisi atau di medan peperangan. Nah, kemudian Umar bin Abdul Aziz ini adalah cicit daripada Umar bin Khattab ya, menjadi khalifah, bahkan menjadi khalifah yang kelima ya, Khulafaur Rasyidin ya. Beliau juga menuliskan sebuah surat kepada seseorang ya, yaitu mewasiatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan menerima amalan kecuali disertai dengan ketakwaan kepadanya. Allah tidak akan memberikan kasih sayang kepadanya kecuali orang yang bertakwa kepadanya. Dan Allah tidak akan pernah meneguhkan keimanan seseorang kecuali di atas ketakwaan kepadanya. Nah, ini yang terakhir yang penting kita cermati dalam surat wasiat yang ditulis oleh Umar bin Abdul Aziz. Orang yang menasihati itu begitu banyak ya. Tetapi yang mengerjakan atau yang merealisasikan ketakwaan di dalam hatinya itu sangat sedikit sekali. Mudah-mudahan Allah menjadikan saya, yaitu Umar bin Abdul Aziz, dan kamu
menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari semuanya, mulai dari ayat Al-Qur'an, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kemudian wasiat-wasiat yang diberikan oleh para sahabat, para tabi'in, ini betapa urgensialnya ya kalimat takwa tersebut, sehingga diwasiatkan ya kepada orang sebelum kalian dan kepada kalian. Maka kita tidak boleh mengabaikan ya perintah Allah untuk mencapai la'alakum tattaqun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, orang yang bertakwa adalah seseorang yang memasang perisai yang melindungi dirinya dari yang ia takuti dan dia khawatirkan. Ini luar biasa ya, makna ini luar biasa. Ternyata takwa ini memiliki fungsi sebagai perisai ya, untuk memberikan perlindungan kepada seseorang di dunia maupun di akhirat. Ketika manusia di dunia itu pasti ya mengalami kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan. Setiap manusia pasti merasakan itu. Ada kegelisahan ya, kecemasan ketika menghadapi masa depan atau menghadapi ketidakpastian, ketidakstabilan. Terlebih di era sekarang ini, di era modern ini kita menghadapi satu era namanya era disrupsi, era VUCA. Dalam arti kita menghadapi ketidakpastian, ketidakstabilan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, ini yang menyebabkan kekhawatiran dan ketakutannya di setiap manusia. Kesulitan ekonomi, gonjang-ganjing politik, apalagi kita melihat ya berbagai berita di media mainstream atau di media sosial ya, pasti akan menimbulkan kecemasan dan kegelisahan. Nah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ketenangan dan ketentraman batin ya, ketika menghadapi berbagai satu kondisi VUCA, kondisi ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam berbagai sektor kehidupan. Karena Allah menjanjikan kepada orang yang bertakwa, yaitu Allah akan menanamkan atau menyiapkan ketenangan dan ketentraman. Nah, kemudian di akhirat Allah juga akan memberikan ya, orang yang bertakwa itu memberikan perisai ya, sehingga dia terhindar daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seseorang memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan memperoleh ya, keterhindaran daripada siksaan api neraka. Nah, bagaimana kita bisa mencapai ketakwaan di dalam hati? Bagaimana kita bisa menjadi la'alakum tattaqun? Nah, beliau mengemukakan di dalam kitab Jami'ul Al-Hikam ya, Jami'ul Ulum wal Hikam, yaitu yang pertama melaksanakan kewajiban. Apa yang difardukan Allah kita kerjakan. Kemudian meninggalkan perbuatan yang diharamkan dan perbuatan yang mengandung syubhat. Termasuk nanti kita tambahkan juga melaksanakan apa yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sitir dalam Quran surat ya Al-Baqarah ayat 177. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakina wa banas sabili wasailina wa firriqabi wa qamas salata wa atas zakata wal mufuna bi ahdikum ida ahadu wasabirina fil ba'sa wad dharra'i wa khinal ba's ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, dalam ayat ini ya, artinya akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. Artinya apa? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama yang dibangun adalah keimanan. Jadi keimanan kepada Allah, keimanan kepada rasul-rasulnya, keimanan kepada para malaikat-malaikatnya, keimanan kepada hari kemudian,
beriman kepada takdir baik yang buruk maupun yang baik gitu ya. Jadi keimanan terlebih dahulu yang harus dibangun sebagai fondamen di dalam bangunan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang bertakwa adalah memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak, yatim, orang-orang miskin, musafir, orang-orang yang meminta-minta, memerdekakan hamba sahaya. Nah, kemudian dia melaksanakan ya, amalan yang bersifat sosial. Artinya orang bertakwa itu memiliki kepedulian dan kepekaan sosial. Jadi orang yang bertakwa itu tidak egois, tidak individualis. Ya. Berbeda dengan konsep ya dan paradigma Barat, di mana mereka itu selalu mengagungkan ya satu sikap individualisme. Sehingga mereka antara satu dengan lain itu mengedepankan sikap egois. Nah, orang bertakwa itu tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi dia juga memperhatikan orang lain. Dia bersikap altruis, bukan egois. Ya. Dia tidak bersikap individualis, tapi dia bersikap sosial. Dia memiliki kepedulian, memiliki kepekaan, kasih sayang, belas kasih, perhatian kepada orang lain. Nah, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat. Ini dia melaksanakan aspek ya ritual. Bagaimana dia membangun hubungan yang harmonis antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi taqarruban ilallah. Jadi ini yang disebut sebagai hubungan yang bersifat spiritual atau ritual ya. Kemudian menepati janjinya apabila ia berjanji, orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan peperangan. Nah, orang yang bertakwa itu selalu menghiasi dengan akhlak yang mulia, dengan etika moral di dalam kehidupan. Nah, inilah yang dimaksud dengan orang yang bertakwa ya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Jadi dia memulai dengan membangun fondasinya, membangun fondamennya yaitu dengan keimanan. Kemudian dia setelah itu dia diwujudkan dengan melaksanakan ibadah yang bersifat spiritual, ritual. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah yang bersifat sosial, dan dia selalu menghiasi dengan akhlakul karimah, etika dan moral. Nah, inilah ciri khas atau karakteristik sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana pandangan para salafus sholeh? Jadi para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Ini penting untuk kita pelajari ya, kita ketahui bersama. Karena kalau kita ya mengacu kepada pengertian secara umum atau global yang sering disampaikan oleh para khatib ya dalam khutbah Jum'ahnya. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang melaksanakan perintah Allah ya secara keseluruhan dan melaksanakan dan menghindari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Ini sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh seseorang secara individual. Karena Islam yang itu tidak hanya dilaksanakan secara individual, tidak hanya dilaksanakan secara komunal, tetapi juga dilaksanakan oleh entitas sebuah negara gitu ya. Jadi syariat Islam itu mengatur ya perkara yang bersifat individual, bersifat kelompok sampai kepada negara. Jadi bagaimana kita menerapkan ya, ketakwaan secara totalitas ya, di dalam sistem demokrasi sekuler itu tidak bisa dilaksanakan ya. Karena Islam itu kan dibagi, ada ranah individual, ada ranah kelompok atau komunal, dan ada ranah negara. Jadi masing-masing itu memiliki porsinya, memiliki tupoksinya itu. Nah, oleh karena itu kita perlu ya bagaimana pandangan para salafus sholeh gitu ya. Seperti misalnya Umar bin Abdul Aziz ya. Beliau memaknai bahwa takwa itu bukanlah sekedar berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari, serta menggabungkan di antara keduanya. Jadi bukan berpuasa di siang hari dan juga bukan sholat di malam hari,
sebagai pertanda dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia menggabungkan dua di antara keduanya. Tetapi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang meninggalkan hal yang diharamkan dan mengerjakan hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, dia harus menghentikan, menghindarkan dari perkara yang menyebabkan Allah murka kepadanya. Jadi perkara yang diharamkan, perkara yang mengandung syubhat, atau perkara yang bisa menggelincirkan seseorang untuk melaksanakan yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kemudian dia melaksanakan yang diperintahkan olehnya. Ini menurut Umar bin Abdul Aziz gitu ya. Nah, kemudian menurut Talq bin Khubayb Talq bin Khubayb itu beliau menyatakan orang yang bertakwa adalah orang yang engkau beramal untuk ketakwaan kepada Allah berdasarkan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian engkau hanya mengharap pahala atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah itu berdasarkan cahaya petunjuknya, berdasarkan syariatnya, dan engkau takut terhadap siksanya. Jadi kalau kita melakukan berbagai amalan, melakukan syariat, maka itu didasarkan pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu termaktub di dalam syariatnya. Dan kemudian kita sertai dengan keikhlasan, semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hasan Al-Basri juga menyatakannya, orang yang bertakwa itu selama mereka itu meninggalkan berbagai hal yang halal, khawatir menerjar yang haram. Ini luar biasa ya. Bagaimana Hasan Al-Basri ini punya pandangan yang berbeda dengan Umar bin Abdul Aziz dan Talq bin Khubayb ya. Jadi beliau menyatakan meninggalkan berbagai hal yang halal dikhawatirkan akan menerjang yang haram atau mengantarkan kepada yang haram. Seperti kalau kita memakan atau meminum atau memakai pakaian atau memakai sebuah benda secara berlebihan, dan itu bisa menimbulkan ketidaksukaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tusrifu, jadi jangan berlebihan. Jadi sesuatu yang berlebihan itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu bisa dikategorikan sebagai saudara setan itu. Padahal itu adalah perkara yang halal. Jadi kita tidak boleh berlebihan gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir saya perlu menyampaikan sebuah syair terkait dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pemaknaannya yang kemudian diungkapkan dalam bentuk syair ini luar biasa ya, sehingga kita perlu cermati bersama. Syair ini berbunyi begini, hindarilah dosa-dosa kecil dan besar, itulah takwa. Jadi para siapa yang mampu menghindari dosa yang kecil sekaligus dosa yang besar, maka itulah sebagai indikator sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian diibaratkan dalam syair ini, berbuatlah seperti orang yang melangkah di jalan yang berduri. Ia berhati-hati terhadap yang dilaknat. Jadi kalau ada duri, kemudian ada pecahan kaca atau ada paku itu tidak disebarkan di sebuah jalan, maka ketika kita melewati pasti akan berhati-hati gitu, supaya kaki kita tidak terkena paku atau terkena pecahan kaca atau terkena duri gitu. Dia akan sangat berhati-hati ya. Nah, begitu juga orang yang bertakwa dalam melangkah di kehidupan, dia selalu berhati-hati. Jangan sampai dia terjebak dan tergelincir kepada perbuatan yang mengandung dosa kecil maupun dosa yang besar gitu. Dan orang bertakwa itu tidak menyepelekan daripada dosa. Jangan sepelekan dosa kecil. Orang bertakwa itu punya pandangan. Dosa yang dia anggap walaupun itu kecil, itu seperti gunung yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian ditimpakan kepadanya. Sehingga menimbulkan khasyah, menimbulkan khauf terhadap dosa walaupun itu kecil banget itu ya. Dan sungguh gunung yang besar itu tersusun dari kerikil. Jadi kerikil-kerikil atau batu-batu kecil itu kalau
dihimpunkan itu akan menjadi besar gitu ya. Nah, beda dengan orang yang kafir, ketika memandang dosa itu seperti lalat ya, yang hinggap di hidung atau di bagian di muka itu ya. Sehingga dia tinggal menepis dengan tangan itu. Itu bagi orang yang kafir gitu. Sehingga dia merasa enjoy untuk melaksanakan hatta walaupun itu dosa yang besar sekalipun gitu. Jadi maksiat, kemungkaran itu akan dilaksanakan ya, dilakukan, dikerjakan dengan perasaan enjoy, merasa tidak berdosa, merasa tidak bersalah dan sebagainya. Nah, berbeda dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memandang dosa walaupun itu dosa kecil, itu seperti gunung yang diangkat ya ke atas kemudian ditimpakan kepadanya. Nah, inilah ya berbagai spektrum ya tentang orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di sepanjang Ramadan. Dan harapan yang terakhir adalah la'alakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bertakwa mampu mencapai la'alakum tattaqun, kasih sayang, peneguhan keimanan, dan kemuliaan dunia maupun di akhirat, dan Allah akan memberikan petunjuknya, pertolongan, perlindungannya di dunia maupun di akhirat. Itu hanya diberikan ketika seseorang menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadikan bahan renungan bagi kita agar kemudian ketika kita meninggalkan Ramadan ada kesan dan pengaruh ya yang mewarnai pikiran, hati, dan perbuatan. Artinya kita memiliki pribadi yang berbeda dengan sebelumnya, menjadi berbeda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah idina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.